Pemirsa, kita bisa saksikan tepat di kediaman Dr. Johannes Kubagib. Saya bisa melihat masyarakat Provinsi Papua Selatan kembali dengan saya Muhammad Sadiqia Jormen. Saya menyapa saudara pemirsa. Saya hadir lagi berbagi informasi terkait calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan nomor 1. Saudara pemirsa dan simpatisan fansnya Johannes Kubagib, saya menyampaikan tentang rekomendasi dari Dr. Johannes Kubagib untuk adik bungsunya Bapak Darius Gibson maju sebagai calon gubernur Provinsi Papua Selatan. Saudara pemirsa, sudah tinggal 8 hari lagi. Hari ini saya hadir di tanggal 17 November 2008. Saya mengingatkan saudara pemirsa, kamu yang ada di Kabupaten Kalimantan Selatan, kamu jangan lupa nomor urut 1 itu jati diri kalian. Kalian yang pernah merasakan apa yang pernah dilakukan oleh Dr. Johannes Kubagib saat masih Kabupaten Merauke Induk. Saat ini sudah menjadi Provinsi Papua Selatan. Provinsi ini yang menggagas adalah Dr. Johannes Kubagib. Saya pikir orang Merauke, orang Selatan yang lama, pasti kamu tahu seperti apa Dr. Johannes Kubagib. Beliau melakukan seperti apa. Dan saat ini saya mau katakan di sini bahwa titipan Dr. Johannes Kubagib untuk adik kandungnya maju sebagai gubernur Provinsi Papua Selatan. Saya mau bilang, dulu zamannya Dr. Johannes Kubagib, guru-guru itu dikaderkan sampai di kantor-kantor, yang kontrak diperdayakan. Itu Dr. Johannes Kubagib. Apalagi sudah Provinsi Papua Selatan, provinsi sendiri. Saya mau kasih tahu saudara pemirsa, kami tidak berragu coblos nomor 1. Karena Dr. Johannes Kubagib ada di belakang Bapak Darius Gibson dan Bapak Yusuf Jarwo. Beliau akan memperjuangkan harapan-harapan kalian. Kalian yang mau jadi pegawai, kamu coblos nomor 1. Kalian yang mau kontrak, kalian coblos nomor 1. Kalian mau supaya kesejahteraan kalian seperti yang dulu kepemimpinan Dr. Johannes Kubagib, coblos nomor 1. Kalian pasti tidak kecewa lagi, kalian pasti tidak sedih lagi. Dan saya pikir jelas, orang tua kalian, kakak-kakak kalian yang pernah kepemimpinan Dr. Johannes Kubagib pasti semua tahu cerita misteri di belakang itu. Beliau sejak memimpin sampai dengan tidak memimpin tetap seperti dulu, melayani masyarakat secara baik. Tipe Dr. Johannes Kubagib kami belum temukan. Saya katakan itu. Saat ini Dr. Johannes Kubagib sudah mendukung berapa kader, sudah mendukung, tetapi tidak sejalan dengan pemikiran yang beliau berpikir untuk bagaimana masyarakat Merauke, masyarakat Provinsi Papua Selatan. Oke, semua cerita yang kita dengar saat ini, semua orang bisa berbicara, semua orang bisa bertindak. Tapi keberanian, ketulusan, niat, tidak semua orang bisa. Saya harus katakan itu. Tidak semua orang bisa berbicara. Tapi niat, ketulusan untuk mempertaruhkan dirinya kepada orang banyak, tidak semua orang bisa. Dan satu hal saya mau katakan, semua orang bisa berbicara bagus, mantap. Tetapi kalau hatinya lain, tidak seperti yang dibicarakan. Saudara, saya mau titip nomor 1, kerinduan orang Selatan, kerinduan orang Papua. Saya yakin dan percaya, kamu tidak akan rugi lagi, kamu tidak akan sakit hati lagi. Saya pastikan itu. Hari-hari saya duduk mendengarkan Dr. Johannes Kubagib bercerita kepada siapapun yang datang di kediamannya, bahkan di tempat-tempat tertentu yang kami selalu duduk. Saya termotivasi. Wow, sangat luar biasa Dr. Johannes Kubagib. Orang-orang yang dulu beliau dekati mereka, dan orang-orang itu sekarang malah menyikut. Sebagian besar tidak sepaham,
sependapat dengan Dr. Agustinus Paulus dengan sebuah dinamika. Ya, yang namanya manusia pasti mengalami punya pemikiran-pemikiran bagus. Tetapi kalau tidak punya keberanian, pemikiran bagus itu tidak akan muncul. Tapi bagaimana punya keberanian diri untuk tampil, menyatakan semua orang tidak segampang itu. Saya mau bilang saudara pemirsa, relawan, simpatisan, jangan kita ukur dari uang hari ini. Kalau kita ukur dan kita kecewa hari ini, nanti kita menyesal 5 tahun ke depan. Saya pastikan hari ini, tanggal 17 November, saudara-saudara simpatisan masyarakat Provinsi Papua Selatan, jangan kita mengukur dengan uang hari ini, bama hari ini, tetapi bagaimana ketulusan hati untuk memilih nomor 1. Kalau nomor 1 adalah keaslian orang asli Papua. Nomor 1 adalah dialah standar sejajar dengan kalian punya pandangan berpikir. Kalian bisa lihat dari debat 1, debat 2, debat 3. Beda, ada perbedaan di sini. Ada perbedaan. Karena nomor 1 mengakui bahwa menghargai setiap calon yang berbicara, selalu katakan sepakat, diakui, diakomodir, sangat mendukung. Saya pikir luar biasa untuk calon nomor 1. Saudara pemirsa, jangan pernah kalian ragu. Saya pastikan kalian untuk memilih yang terbaik kepemimpinan Gubernur Provinsi Papua Selatan yang pertama kali. Semua calon masing-masing dengan medianya masing-masing. Saya berdiri hari ini, saya menyuarakan secara profesional, secara kasat mata saya melihat dinamika hari ini. Saya akan bersuara secara profesional di nomor 1. Saya tidak membenci siapapun, saya berusaha untuk tidak membuat berita yang gaduh dan memancing emosi teman-teman. Saya berusaha untuk tidak seperti itu. Saya berbicara hari ini secara fakta dan secara pengamatan saya, secara seorang jurnalis. Seperti itu dinamika. Seperti itu, saudara. Saat ini pelayanan yang dilakukan oleh Dr. Agustinus Paulus itu sangat luar biasa. Dan adik kandungnya saya pikir tidak akan lari dari apa yang Dr. Agustinus Paulus lakukan. Saat ini orang berpikir, orang berbicara tentang siapa seorang Dr. Agustinus Paulus. Cerita ini misteri sampai di kampung-kampung. Di kampung-kampung di kabupaten kota yang ada di selatan Papua, pasti ada bekas-bekas peninggalan atau beliau punya buah tangan yang ada di kampung. Misalnya ada seng, ada bangunan, dan sampai hari ini itu menjadi cerita yang nyata dan misteri. Siapa Dr. Agustinus Paulus? Jelas. Saat ini saya berada di kediamannya, sudah biasa bisa menyaksikan. Seperti ini kediaman Dr. Agustinus Paulus. Tidak pernah kosong. Manusia tetap ada saja berdatangan untuk memberikan, untuk bertanya ketika mereka susah, dan ketika mereka mengalami kebutuhan, mereka selalu datang ke kediaman Padepokan Asu dan selalu tersenyum. Saya katakan karena tersenyum karena diliputi dengan pohon-pohon kelapa dan angin yang sangat luar biasa ketika kalian datang di kediaman Dr. Agustinus Paulus. Saudara, dengan demikian itu yang bisa saya berbagi di tanggal 17 November 2024. Ingat, pilih nomor 1, pilihan pasti.